Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamimi. Saya selaku guru fikih di MTS Raudhatul Ulum, Desa Suberjo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan saya juga sebagai mahasiswa PPG Batch 1 Fikih tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran uji kinerja yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025 dengan siswa-siswi kelas 8 di MTS Raudhatul Ulum Pagak dengan materi ibadah haji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Istiqdadan Mas Fikri. du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-azim. Allahumma sah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmataka wa zakirni ma nasitu ya jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Dari yang pertama, Abdul Basit hadir. Ahmad Yusuf Ibrahim. Ahmad Zainul Faizin. Ainul Yakin. Muhammad Khairul Umam. Hadir. Najwa hadiroh. Naizila gak masuk. Novita Iza hadiroh. Novita Sari Kutrotus hadiroh. Revita Hadiroh. Sania Nur Anjani. Sylvia Adinda. Wahyu Yakutatul. Baik, karena hari ini ada beberapa yang tidak masuk, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita masuk kepada materi kita, mari kita sekarang berdiri untuk menyanyikan lagu nasionalisme agar membentuk jiwa-jiwa kita untuk menjadi nasionalis. Mari kita berdiri sejenak. Pada negeri pada negeri kami berbakti, pada negeri kami mengabdi.
sedikit flashback kepada mata pelajaran atau pembelajaran kita sebelumnya, bab kita sebelumnya yaitu mengenai apa? Sedekah, kemudian hibah, kemudian hadiah. Nah, sekarang Bapak tanya, ya, nanti siapa yang bisa silakan angkat tangan. Apa yang dimaksud sedekah, Nana? Nah, apa? Pemberian kepada orang yang tidak mampu atau orang yang membutuhkan. Betul sekali. Yang terakhir kemarin apa? Hadiah. Hadiah. Apa hadiah itu? Angkat tangan. Angkat tangan. Ayo Mas, coba angkat tangan. Oh, angkat tangan dulu. Nah, ya apa? Memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan Dengan pencapaian adanya pencapaian. Jadi kalau hadiah itu pemberian yang diberikan kepada seseorang karena ada satu pencapaian. Seperti contoh Mas Fikri juara 1 maka diberikan handphone, sepeda motor oleh orang tuanya, itu namanya hadiah. Paham ya? Itu adalah materi minggu kemarin yang kita pelajari bersama. Nah, sekarang Bapak ingin menerangkan mengenai rukun Islam yang kelima, yaitu apa? Haji. Kenapa haji itu kok penting kita terapkan atau kita pelajari? Karena haji merupakan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam itu ada berapa, Li? 5. Yang pertama apa? Salat. Yang kedua? Sholat. Ketiga? Zakat. Berpuasa. Naik haji. Dan itu untuk mempermudah kita menghafalnya ada lagunya. Mari kita menyanyikan bersama-sama mengenai lagu rukun Islam. Bisa ya Rana ya? Sebutkan rukun Islam Yang pertama, syahadat. sebutkan rukun Islam yang kedua, Sholat. yang ketiga, Bayar zakat. yang keempat berpuasa, yang kelima naik haji. Sekarang kita masuk kepada materi kita yaitu haji. Nah, sekarang Bapak nanya kepada anak-anak sekalian. Tahu apa itu haji? Tahu Mas Fikri apa? menyengaja. Menyengaja. Ada lagi apa haji itu? Menyengaja apa? Ya. Ziarah, menyengaja ziarah. Terus apa lagi? Mengunjungi Baitullah. Mengunjungi Baitullah. Menyengaja untuk berziarah, mengunjungi Baitullah. Itu makna dari haji. Sekarang Bapak tanya, dari anak-anak sekalian, ada nggak keluarganya yang pernah pergi haji? Pernah, Mbak? Saudaranya? Pernah siapa? Kakek neneknya pernah untuk berangkat haji. Mas Basit, ada keluarganya, tetangga naik haji juga. Nah, kenapa naik haji itu kok semua orang ingin berbondong-bondong? Karena haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Kalau tidak melaksanakan haji, maka rukun Islamnya tidak sempurna bagi yang mampu. Paham ya? Nah, kan haji itu mengunjungi Baitullah. Baitullah itu apa? Ka'bah. Tahu Ka'bah itu apa? Ka'bah itu apa? Kiblatnya orang Islam. Bentuknya kotak atau kubus. Warnanya hitam yang ada di Makkah atau di Masjidil Haram. Nah, maka hati ini gambarnya. Ya, ini adalah gambarnya Ka'bah. Paham nggih? Nah, sekarang Bapak akan menerangkan kenapa kita harus memiliki keinginan untuk pergi haji. Kenapa? Kira-kira alasannya kenapa kita harus menanamkan pada diri kita untuk senang atau berkeinginan untuk berangkat haji.
Karena haji itu merupakan rukun Islam yang kelima, Pak. Ya, itu satu. Yang kedua, Pak? Biar lengkap. Biar lengkap apanya, Mas? Rukun Islamnya, ya tadi. Apa lagi? Untuk menghilangkan dosa, bagus sekali. Apalagi dari perempuan mungkin ada? Kenapa kita harus punya keinginan, Pak? Karena yang berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji itu adalah hamba-hamba pilihan. Hamba-hamba yang memang ditakdirkan oleh Allah melalui panggilannya untuk melaksanakan ibadah haji. Sekalipun dia kaya, tapi kalau tidak dipanggil oleh Allah, maka dia tidak akan pernah datang ke tanah suci untuk melaksanakan haji. Semoga kita kedepannya sama Allah ditakdirkan untuk berangkat haji. Amin ya robbal. Amin. Dalam pembelajaran ini, dalam pembelajaran kali ini, kedepannya nanti Bapak menginginkan kalian paham mengenai apa itu haji. Apa kemudian hukumnya berhaji. Kemudian syaratnya haji bagaimana, Pak? Kemudian rukun haji. Paham nggih? Kemudian juga sunnah-sunnah yang baik atau diharuskan untuk dilaksanakan ketika melaksanakan haji. Dan kemudian kebalikannya yaitu hal-hal yang diharamkan ketika seseorang melaksanakan haji. Oleh karena itu, mari kita memulai pembelajaran kita. Ini sekarang tentang haji, mengenai pengertian haji. Ya, pengertian haji secara bahasa, haji berarti al-qasdu, yang artinya menyengaja. Betul tadi Masnya, menyengaja. Ya, betul. Sedangkan secara istilah adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Makkah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah, dengan syarat dan rukun tertentu. Setelah kita mengetahui pengertian haji, sekarang hukumnya, Pak, bagaimana? Nah, hukum apa hukum haji? Hukum mengerjakan haji adalah fardu ain. Fardu ain itu berarti apa? Wajib atas setiap umat Islam. Sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mukallaf dan mampu. Tahu mukallaf? Apa mukallaf, anak-anak? Orang yang sudah akil balik. Orang yang sudah akil balik dan juga mampu. Mampu itu apa? Mampu hartanya cukup untuk berangkat haji, mampu kesehatannya, dia sehat jasmani dan tidak gila ya. Dan yang ketiga, mampu dalam hal perjalanan. Mas Fikri orangnya kaya, amin. Badannya kuat, amin. Kemudian perjalanan dari Indonesia ke Makkah memungkinkan karena keamanan. Maka bagi Mas Fikri hukumnya melaksanakan haji adalah fardu ain. Paham ya? Nah, selanjutnya syarat wajib haji. Yang pertama, syarat orang wajib dikenakan haji adalah orang itu Islam. Yang kedua, balik. Apa balik? Kalau laki-laki pernah bermimpi, kalau perempuan sudah haid. Yang ketiga, berakal, sehat. Yang keempat, merdeka. Apa artinya merdeka? Bukan budak, pintar. Jadi bukan budak. Jangan dikatakan merdeka itu adalah orang yang bukan pembantu. Ada yang teman-teman yang kemarin gitu. Pembantu, Pak, itu bukan dikatakan budak karena apa? Tidak dibayar. Bukan ya. Yang dikatakan budak adalah orang yang menjadi tawanan perang. Jadi kita semuanya orang merdeka ya. Orang merdeka. Dan yang terakhir adalah istito'a itu mampu tadi. Mampu melaksanakan haji karena fisiknya sehat. Mampu melaksanakan haji karena uang untuk berangkat haji itu ada. Dan mampu untuk berjalan ketika
Islam, balik, merdeka, berakal, istitoah, semua sudah melekat pada diri kita, maka kita hukumnya wajib atau fardu Ain. paham? Oke. Mengenai syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu yang pertama adalah Islam. Ya. Apa maknanya Islam? Melafatkan dua kalimat syahadat. Paham ya? Sekarang kita lanjut kepada syarat sah haji. Yang pertama adalah Islam, kedua berakal sehat, dan yang ketiga masuk waktunya. Masuk waktunya artinya ibadah haji ini memiliki waktu tertentu. Tidak sembarang waktu. Kapan waktunya? Pada bulan Dzulhijjah. Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang rukun haji. Rukun haji di sini ada 6. Yang pertama adalah niat ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, 5 tahallul, dan yang keenam lanjut. Wajib haji. Wajib haji di sini ada 6. Yang pertama adalah ihram, kedua Arafah, wukuf di Arafah. Yang ketiga adalah wukuf di Muzdalifah, kemudian di Mina, tawaf, sa'i, dan tahallul. Apa tahallul itu? Mencukur sebagian rambut sebagai tanda keluar dari ibadah haji. Paham nggih? Lanjut. Sunnah-sunnah haji. Ada beberapa sunnah yang harus kita pahami mengenai sunnah melaksanakan ibadah haji. Kalau dilaksanakan pahalanya berlipat kan? Pertama, apa? Mendahulukan haji daripada umroh. Yang kedua, mandi sebelum niat ihram. Ketiga, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Keempat, membaca talbiyah, zikir dan doa. Gimana lafaznya talbiyah? Alan, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika. Yang kelima, mencium dan menggosok hajar aswad. Selanjutnya tawaf kudum. Yang nomor 7 2 rakaat setelah tawaf kudum. 8 masuk Ka'bah, dan yang terakhir minum air zam-zam. Larangan haji. Haji juga memiliki larangan-larangan yang tidak boleh dilaksanakan oleh seseorang yang melaksanakan ibadah haji. Bagi laki-laki, Pak. Bagaimana larangannya? Memakai pakaian yang berjahit selama ihram. Berarti pakaiannya laki-laki itu tidak ada jahitannya. Paham ya? Khusus untuk laki-laki tidak boleh berjahit. Dan juga tidak boleh memakai tutup kepala sewaktu ihram. Kupluan, gak pareng. Gak boleh. Nah, yang ketiga apa? Memakai sepatu atau sandal saat ihram. Untuk wanita apa? Memakai tutup muka atau cadar, gak oleh. Yang kedua, memakai sarung tangan. Nah, ini adalah larangan yang dilaksanakan atau diberikan kepada wanita. Nah, untuk laki-laki dan wanita atau perempuan, apa saja yang tidak diperbolehkan yang di bawah ini? Memotong dan mencabut kuku, iku lanang wedok nggih gak pareng. Mencabut bulu pada tubuh, ngabut uan, wah yo, gak boleh. Menyisir rambut, gak oleh suren-suren. Kemudian memakai wangi-wangian, tidak boleh. Memburu binatang, mengadakan perkawinan, tidak boleh. Bercumbu rayu dengan syahwat, tidak boleh. Sekalipun dengan suaminya atau istrinya sendiri. Kemudian mencaci, mengumpat, bertengkar, gak oleh, ilo-iloan, sakoncoan. Paham? Mengucap kata-kata kotor. Miso, napa maneh? Ya berkata-kata yang tidak pantas. Dan yang terakhir, memotong, mencabut tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, persiapan fisik dan mental. Ibadah haji adalah ibadah
yang sangat membutuhkan energi yang banyak, baik energi fisik dan mental. Mentalnya itu yang dimaksud adalah kesiapan rohani. Kita siap untuk meninggalkan keluarga yang di rumah. Kita siap meninggalkan anak, istri mungkin, atau orang tua yang di rumah untuk berangkat haji melaksanakan ibadah. Persiapan fisik apa? Harus dengan fisik yang betul-betul sehat. Karena di sana nanti memerlukan energi yang banyak. Paham ya? Mungkin cuacanya yang tidak sama dengan di Indonesia. Atau mungkin aktivitas di sana yang padat orang sehingga membutuhkan energi yang betul-betul fit biar kita tidak sakit. Makanya haji adalah ibadah yang banyak menghabiskan tenaga, baik persiapan fisik ataupun mental. Ya, materi kita sampai sini. Mungkin ada lagi? Nah, ini haji mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sejati adalah kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Ini adalah inti dari melaksanakan haji biar kita mengetahui. Ini adalah materi kita pada kali ini. Kemarin setelah kita melaksanakan pembagian kelompok, sesuai dengan induksi yang sudah kami laksanakan, maka kita akan bagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan apa yang kita nilai kemarin dalam sistem induksi yang sudah kita laksanakan. Ya, untuk kelompok pertama adalah Mas Umam, Virgo, Basit, Revita, dan Novita. Silakan berkumpul, berdiri semua, saya minta bantuan ya. Sudah, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah semuanya berkumpul di kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Pak Tamim tadi sudah melaksanakan pembelajaran mengenai bab haji. Semuanya sudah mendengarkan kan apa yang diterangkan tadi? Oke. Biar sampean lebih memahami lagi mengenai makna dan apa itu haji, maka setiap kelompok ini nanti akan Bapak kasih tugas untuk membuat mind mapping dan resume. Kelompok 1 membuat mind mapping dengan pengertian rukun dan syarat haji. Kelompok 2 silakan membuat mind mapping mengenai wajib haji dan sunnah haji. Nah, silakan membuat mind mapping. Nanti setiap kelompok Bapak minta setelah ini maju ke depan untuk menerangkan kepada teman-teman yang lain. Kemudian nanti kita akan mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari teman-teman kita yang sudah maju. Paham ya? Silakan untuk kelompok yang sudah menyelesaikan tugasnya, kelompok berapa? Kelompok 1, silakan mind mappingnya bersama teman-teman kelompoknya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menerangkan tentang syarat wajib haji. Yang pertama, niat ihram. Ya. Dan yang kedua wukuf di Arafah. Dan ketiga tawaf ifadah. Yang keempat sa'i. 5 tahallul dan 6 tertib. Wajib haji. Yang pertama ihram. Nomor 2 Arafah. Yang ketiga Musdalifah. Yang keempat Mina. Yang kelima tawaf. Yang 6 sa'i dan 7 tahallul. Dan sunnah haji, mendahulukan haji daripada umroh, mandi sebelum ihram,
sholat sunnah. Sholat sunnah ihram 2 rakaat. Yang keempat, membaca talbiyah, zikir dan doa. Yang kelima, mencium dan menggosok hajar aswad. Yang keenam, tawaf qudum. Nomor 7, 2 rakaat setelah tawaf qudum. Nomor 8, masuk Ka'bah. Yang ke-9, minum air zam-zam. Oke, terima kasih penyampaian dari kelompok 2. Dari kelompok 2 tadi, apa yang menjadi kekurangan dari penyampaiannya? Kurang pede. Terus gambarnya kuali. Materinya sudah bagus. Warnanya sudah banyak, warnanya yang dipakai. Kekompakannya sudah bagus, ya. Tinggal nanti bagaimana cara menyempurnakannya kembali untuk menjadi media yang lebih baik. Paham ya? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok 2. Saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hapus dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin menyimpulkan apa yang telah kita diskusikan pada pagi hari ini. Yang pertama kita kan tadi membahas mengenai haji. Ya. Jadi haji itu apa tadi? Haji itu menyengaja untuk ziarah, mendatangi Baitullah. Nah itu adalah makna dari haji. Kemudian tadi ada syaratnya. Syaratnya ada berapa? Yang pertama apa? Islam. 2, balik. 3, merdeka. Yang keempat, berakal sehat. Dan yang terakhir, istitoah. Paham ya? Untuk pertemuan yang akan datang, kita ingin lebih membahas lagi mengenai haji ini. Apa yang membuat kita kesulitan memahami tentang materi haji, nanti Bapak akan memberikan beberapa penjelasan di pertemuan yang akan datang. Nah, untuk tugas minggu depan, silakan nanti anak-anak sekalian jangan lupa mengerjakan lembar kerja peserta didiknya atau LKPD-nya yang sudah Bapak bagi tadi ya. Nanti akan kami bagikan oleh Bapak. Nah, nanti hari minggu yang akan datang atau minggu pekan yang akan datang kita akan membahas itu sehingga pemahaman kita mengenai haji lebih dapat dipahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah belajar dengan baik, sudah mau berdiskusi dengan baik dengan teman-temannya pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, silakan dirapikan dulu tempat duduknya. Ayo, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing tadi. Silakan, ayo. Kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, sudah siap untuk berdoa? Siap. Kalau sudah siap, saya minta Mas Fikri untuk memimpin doa pulang. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu minal awalin muqattaim ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana karami wallahu a'lam bishawab. Sekian dari Pak Tamim, sampai berjumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.